Pengertian dan kegiatan perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usaha pokoknya membeli barang atau komoditif dengan tujuan untuk dijual kembali. Yang bisa terjadi dan berhubungan dengan kegiatan pokok perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Pembelian barang dagangan. 2. Retur pembelian. 3. Potongan pembelian. 4. Penjualan barang dagangan. 5. Retur penjualan. Dan 6. Potongan penjualan. Pembelian barang dagang. Syarat pembayaran. Tunai. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli atau pada saat terjadinya transaksi pembelian. Kredit. Pembayaran dilakukan pada beberapa waktu setelah barang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Jangka waktu pembayaran dalam pembelian dan penjualan kredit biasanya dinyatakan dalam faktur. Jangka waktu pembayaran dalam pembelian penjualan kredit biasanya dinyatakan dalam faktur. Syarat penyerahan FOB Destination Point. Ongkos angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh pihak penjual. FOB Shipping Point. Ongkos angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh pihak pembeli. B. Syarat penyerahan FOB Destination Point. Ongkos angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh pihak penjual. FOB Shipping Point. Ongkos angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh pihak pembeli. Misalnya dinyatakan sebagai berikut. Syarat N/30 pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Syarat 2/10 N/30 pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur dan jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari atau kurang terhitung sejak tanggal faktur maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Syarat N/10 atau EOM End of Month. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan dan tidak ada potongan. 2. Retur pembelian dan retur penjualan. Retur pembelian adalah transaksi pembelian barang dari pembeli ke penjual karena barang tidak sesuai. Retur penjualan adalah transaksi penerimaan barang dagang oleh penjual yang dikembalikan oleh pihak pembeli. 3. Potongan pembelian dan potongan penjualan. Potongan pembelian adalah potongan atas harga barang yang dibeli. Dipandang dari pihak penjual, potongan harga atas harga barang diberikan kepada pembeli disebut potongan penjualan. 1. Pencatatan transaksi perusahaan dagang. Pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang baik dilakukan secara tunai maupun kredit dicatat pada debit pada akun pembelian atau purchases. Contohnya, tanggal 5 Juli 2023 dibeli tunai barang dagang dari toko Asia seharga 15 juta rupiah. 2. Retur pembelian dan pengurangan harga. Contohnya, tanggal 12 Juli 2023 dikembalikan kepada toko ABC barang yang dibeli tanggal 10 Juli seharga 2 juta karena rusak. Nota kredit dari toko ABC diterima. 3. Potongan pembelian atau purchases discount. Contohnya, tanggal 17 Juli 2023 UD Cari Mukti membayar faktur toko Selatan Jaya untuk pembelian tanggal 8 Juli 2023. 4. Beban pengangkutan barang yang dibeli. Contoh, tanggal 15 Juli 2023, UD Cari Mukti membeli barang dagang dari UD Netro seharga 45 juta. Syarat 3/10 N/30 untuk beban angkut UD Cari Mukti membayar kepada JNT sebesar 2 juta. 5. Penjualan barang dagang. Contoh, tanggal 9 Juli 2023, penjualan barang dagang kepada toko untung seharga 10 juta secara tunai. 6. Retur penjualan dan pengurangan harga. Contoh, tanggal 15 Juli 2023, UD Cari Mukti mengirim nota kredit kepada toko Maju untuk pengurangan harga atas barang yang dijual pada tanggal 13 Juli 2023 seharga 1 juta karena sebagian pusat.
7. Potongan penjualan. Contoh, tanggal 20 Juli 2023, UD Carimukti menerima uang dari toko maju untuk pembayaran faktur tanggal 13 Juli 2023. 7. Faktur tanggal 13 bulan Juli Rp 25 juta dikurangi dengan retur Rp 1 juta sama dengan saldo piutangnya sekarang itu 24 juta. 24 juta dikali dengan 2%, hasilnya sama dengan 480.000. Yang diterima dari toko maju sekarang adalah Rp25.520.000. 8. Beban pengiriman. Contohnya, tanggal 18 Juli 2023, UD Carimukti menjual barang dagangan kepada PT Indra seharga 50 juta. Syarat FOB Destination Point 2/10 N/30 untuk beban pengiriman dibayarkan kepada JNT sebesar 4 juta. 9. Persediaan barang dagangan. Nilai sisa persediaan barang dagangan pada akhir periode dicatat dengan jurnal penyesuaian, yaitu dan mendebet akun persediaan barang dagangan atau merchandise inventory dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Jurnal khusus atau special jurnal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi berulang-ulang dan spesifik. 1. Jurnal pembelian atau jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. 2. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Transaksi apa saja? 1. Pembelian barang dagang secara tunai. 2. Pelunasan hutang. 3. Pembayaran beban-beban. 3. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang berfungsi sebagai tempat untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. 4. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang berfungsi sebagai mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Transaksi apa saja? 1. Penjualan barang dagang secara tunai. 2. Penerimaan pelunasan piutang dagang. 3. Penerimaan pendapatan non-operasional. 5. Jurnal umum. Jurnal umum berfungsi sebagai mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus. Di antaranya 1. Retur pembelian atau pengurangan harga yang berasal dari pembelian kredit. 2. Retur penjualan atau pengurangan harga yang berasal dari penjualan kredit. 3. Transaksi intern. Jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Pengertian jurnal penyesuaian perusahaan dagang. A. Pendekatan ikhtisar laba rugi. Pendekatan ikhtisar laba rugi digunakan untuk menyesuaikan nilai persediaan awal barang dagang dan nilai persediaan akhir barang dagang. Perusahaan harus mengetahui nilai persediaan awal barang dagang dan nilai persediaan barang akhir dan agar dapat dibuat penyesuaian. Pendekatan harga pokok penjualan HPP tidak hanya digunakan untuk menyesuaikan nilai persediaan barang dagang, tetapi juga akun yang berkaitan dengan HPP, yaitu beban angkut pembelian, retur pembelian, dan pot pembelian atau diskon.